Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kali ini? Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Adapun tujuan pembelajaran di video kali ini yang pertama adalah menjelaskan konsep kenaikan titik didih dan penurunan titik beku pada larutan non-elektrolit. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap sifat koligatif. Selanjutnya yang ketiga, menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa air laut lebih sukar untuk membeku? Biasanya kalau kita lihat video-video di televisi, eh, ada gunung esnya sementara air lautnya itu tidak membeku. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Atau mengapa garam ditabur di jalanan yang bersalju? Fenomena ini biasa kita lihat di daerah 4 musim ketika musim salju. Jadi garam-garam itu ditaburkan di atas permukaan salju di jalan-jalan raya. Kenapa kira-kira? Terus apa kira-kira air gula lebih cepat mendidih daripada air biasa? Menurut kalian bagaimana? Oke. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa anak-anakku sekalian jawab nantinya. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kenaikan titik didih dengan simbol delta TB. Nah, larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada air murni. Titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Nah, pelarut murni biasanya mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ketika zat terlarut ditambahkan, partikel zat terlarut akan menghalangi molekul pelarut untuk menguap sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada pelarut murni. Untuk mencapai tekanan uap yang sama dengan tekanan atmosfer, diperlukan suhu yang lebih tinggi. Perbedaan suhu ini yang disebut dengan kenaikan titik didih. Adapun rumus untuk menentukan kenaikan titik didih yaitu delta TB sama dengan KB dikali dengan molalitas. Nah, di mana KB itu adalah konstanta kenaikan titik didih, sementara M kecil itu adalah molalitas larutan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menghitung molalitas. Ya, masih ingat kan bagaimana caranya? Oke. Selanjutnya untuk penurunan titik beku larutan. Nah, titik beku larutan lebih rendah daripada pelarut murni. Titik beku adalah suhu di mana suatu zat, dalam hal ini adalah pelarut, berubah dari wujud cair menjadi padat. Nah, pada pelarut murni misalnya air, titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, ketika di dalam pelarut terdapat zat terlarut, misalkan gula kita larutkan ke dalam air, maka partikel-partikel zat terlarut itu akan mengganggu proses pembentukan kisi-kisi kristal padat dari pelarut. Sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah agar pelarut dapat membeku. Ya, jadi karena adanya tadi partikel zat terlarut, maka proses terbentuknya kisi kristal pada air itu akan terhambat sehingga membutuhkan suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Nah, penurunan suhu ini yang kita maksud dengan penurunan titik beku dengan simbol delta TF. Nah, untuk menghitung nanti berapa penurunan titik beku suatu larutan, maka kita dapat menggunakan rumus
delta TF sama dengan KF dikali dengan molal. Oke, di mana KF itu adalah konstanta penurunan titik beku. Oke, baik anak-anak sekalian, penjelasan singkat dari Ibu. Harapannya adalah sebentar kalian bisa bekerja sama dengan anggota kelompok kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum mengerjakan lembar kerjanya, coba diperhatikan dulu contoh soal berikut ini. Nah, contoh soalnya diketahui 10 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung 1. Kenaikan titik didih jika Kb air sama dengan 0,5 derajat Celcius per molal. Dan yang kedua, penurunan titik beku jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti biasa kita harus menuliskan apa-apa saja yang diketahui dari soal, kemudian kita menuliskan apa yang diminta oleh soal atau apa yang ditanyakan soal. Oke. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa zat terlarutnya itu adalah glukosa sementara pelarutnya adalah air. Oke, massa glukosanya adalah 10 gram dengan MR sama dengan 180, sementara massa air atau massa pelarutnya adalah 100 gram. Nah, 100 gram ini sama dengan 0,1 kilogram. Dan Kb air sama dengan 0,52 dan Kf air sama dengan 1,86. Sementara yang ditanyakan adalah berapa kenaikan titik didih atau delta Tb dan berapa penurunan titik beku atau delta Tf. Oke. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita menghitung mol glukosa yang terlarut dalam air. Rumusnya adalah massa per mr. Nah, massanya tadi adalah 10 gram dibagi dengan mr-nya 180, maka kita dapatkan molnya sebesar 0,0556 mol. Nah, setelah kita dapatkan molnya, maka sekarang kita akan menghitung molalitasnya. Rumus molalitas adalah N dikali dengan P. P itu adalah massa pelarut. Massa pelarutnya tadi adalah 100 gram, kemudian kita konversi menjadi kilogram yaitu 0,1. Jadi molalitasnya sama dengan 0,0556 mol dikali dengan 0,1 kilogram. Diperoleh hasilnya adalah 0,556 molal. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan bagian pertama yaitu kenaikan titik didih jika Kb airnya itu adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, rumus untuk menentukan delta Tb-nya adalah Kb dikali dengan molalitas. Jadi langsung saja kita kalikan 0,52 derajat Celcius per molal dikali dengan 0,556 molal. Maka kita dapat delta Tb-nya itu adalah 0,289 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didih dari larutan glukosa ini sekitar 0,289 derajat Celcius. Sehingga titik didih dari larutan glukosa adalah 100,289 derajat Celcius. Nah, caranya itu adalah titik didih dari air adalah 100, kemudian kita jumlahkan dengan kenaikan titik didihnya. Jadi 100 derajat Celcius dijumlah dengan 0,289 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu penurunan titik beku jika Kf airnya 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, untuk menghitung delta Tf atau penurunan titik bekunya, rumusnya adalah
delta TF sama dengan KF dikali dengan molal. Tadi molalnya sudah kita cari, maka langsung saja kita kalikan 100, maka langsung saja kita kalikan delta TF-nya sama dengan 0,86 dikali dengan molalitasnya yaitu 0,556 molal, sehingga kita peroleh delta TF-nya itu sebesar 1,034 derajat Celcius. Jadi penurunan titik beku dari larutan glukosa ini adalah 1,034 derajat Celcius. Sehingga larutan glukosa ini akan membeku pada suhu minus 1,034 derajat Celcius. Jika ada yang bertanya kenapa ada tanda minusnya, nah caranya adalah kita kurangkan antara titik beku pelarut dengan penurunan titik beku larutan. Jadi karena pelarutnya tadi air, maka titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Jadi 0 derajat Celcius kita kurangkan dengan 1,034 derajat Celcius. Sehingga kita dapat minus 1,34 derajat Celcius. Jadi untuk soal ini yang 10 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air, ternyata larutan glukosanya akan mendidih pada suhu 100,289 derajat Celcius dan akan membeku pada suhu minus 1,034 derajat Celcius. Oke, cukup mudah kan anak-anak? Nah, jadi untuk memahaminya, kalian harus banyak berlatih di rumah. Jadi tanpa latihan, maka kalian akan kurang mahir untuk menjawab soal-soal ini. Nah, mungkin demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Namun sebelumnya dari pembelajaran ini bagaimana kira-kira kalian dapat menerapkan konsep dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku di kehidupan nyata. Oke, silakan dijawab masing-masing. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.